tentang AI. Perkenalkan, nama saya Aldo Pramuka dan NPM 10050502501. Perkenalkan, nama saya Zahira Zarina dengan NPM 1052502. Perkenalkan, nama saya Yudha Zazira Mazhaifah Faiz dengan NPM 10050025632. Perkenalkan, nama aku Radina Tira Ayesa dengan NPM 105025022. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maranandika dengan NPM 1052560. Jadi AI itu artificial intelligence, istilahnya itu kayak komputer tapi bisa berpikir sendiri, cuma dikasih kata-kata gitu. Kalau positifnya sih, kalau kepikirnya ya di bidang medis gitu kan, kalau dikasih data training kan, misalnya data training penyakit-penyakit itu kumpulin, pas dikasih ke pasien si AI itu bisa melihat penyakit pertama, jadi nggak perlu ke dokter harus pas udah telat gitu. Kalau apa yang negatifnya apa? Kalau negatifnya apa dari AI? Mungkin kayak di bidang pendidikan gak sih, kayak misalnya ada AI yang ngegunain buat kita men-searching analisis sesuatu kayak pembelajaran, itu bisa kita belajar buat menjadi referensi. Sedangkan ada juga yang menjadikan AI, apalagi pas kasus waktu itu ujian UTS kan, ada yang pakai AI juga kan ya. Terus itu menjadi salah satu negatif buat penggunaan teknologi secara AI yang kurang baik di masyarakat, terutama bagi mahasiswa. Kalau menurut aku AI itu yang negatifnya itu kan sekarang kita tuh bisa kayak ngedit foto pakai AI teh gini, kayak muka kita tuh diubah gitu ya, gitu. Terus itu ngaruh buruk sih kata aku, soalnya bisa dijadiin aneh-aneh juga. Menurut aku sih AI itu sebenarnya mungkin akan memberikan dampak positif, tapi negatifnya juga apa ya, kita tuh bisa jadi ketergantungan sama AI, karena apa ya, kadang kita merasakan wah udah nyaman nih sama AI, itu pasti kayak apa ya, bakal keterusan gitu, kayak kecanduan lah gitu dengan memakai AI, apalagi dalam mengerjakan tugas. Jadi secara analitis dalam berpikir logikanya tuh jadi apa ya, jadi kurang gitu kak, perilaku individunya sendiri gitu dalam berpikir kritis gitu. Bener, apalagi zaman sekarang tuh udah banyak video-video yang dari AI itu tuh, jadi kita tuh sulit membedakan antara ini tuh asli atau ini tuh hanya AI yang, apalagi banyak hoax-hoax juga yang diberikan oleh video-video tersebut. Menurut kalian dari hoax itu bisa menjadi sebuah kasus, ada nggak satu kasus yang bisa jadi Ada loh. apa? Ada itu di mana ya? Di Arab, itu negara Arab. Ada. Di Arab? Ini di negara Arab itu, UAE gitu kalau nggak salah. Jadi dia itu ada calon suami istri. Dia itu mau cerai, dibawa ke pengadilan. Pas dibawa ke pengadilan, kalau nggak salah si istrinya itu ngasih video si suaminya itu kayak ngelecehin gitu si istrinya. Nah itu AI, nggak ada kejadian sama sekali. Kok bisa kayak gitu? Iya bisa, cuma dia tuh si istrinya bikin video palsu gitu. Berarti itu termasuk penipuan dong. Iya. Terus pengacaranya ini nggak kayak percaya gitu sama videonya? Nggak tahu deh kalau itu, tapi kalau nggak salah pas ketahuan si istrinya langsung kalah kalau nggak salah. Tapi itu juga beberapa bulan setelah itu, 3 atau 4 bulan pas ketahuan baru dimuter balikin hasilnya. Jadi itu langsung perceraian terus ke pengadilan gitu ya? Perceraiannya itu dibawa ke pengadilan, si kalau nggak salah istrinya itu tuh iya pakai deepfake. Deepfake itu. Iya itu deepfake itu, kamu ngambil video seseorang, ya dibikin jadi, terus masukin ke AI, dibikin sesuai kamu gitu. Itu namanya, iya itu namanya deepfake. Sekarang lagi banyak tuh. Faktanya kalau misalnya kita lihat dari kasus itu, bahwa AI itu bisa jadi sebuah ilmu yang mempelajari tentang fisika, terus biologis atau
sifat dari seorang manusia, bahkan kesehatan mental kita, apalagi yang kasus penipuan itu kan bisa menjadi faktor kesehatan mental bagi kognitif seseorang ya. Terus memecahkan masalah dari kasus ini, solusinya gimana, Al? Ya saya sama sendiri emang pengennya regulasi AI yang lebih ketat gitu ya, karena sekarang itu sama sekali nggak ada aturan buat AI. Iya benar. Iya benar. Banyak banget ya pro kontranya. Sebenarnya saya juga against, pengennya tuh nggak mau pakai, apalagi kalau generatif AI yang udah ke gambar. Tahu nggak kalian gimana cara, pernah nggak main AI yang generatif gambar gitu? Kayak Metaverse. Bukan. Jadi kamu ke website AI, terus ketik-ketik gitu, bikin gambar. Iya. Pernah Jadi pakai? bajunya berubah jadi warna Itu tuh sebenarnya real loh. Iya. Karena gabungan gitu masih. Iya. Dari artis-artis itu yang ada di internet diambil aja. Sampai itu juga kan protes di Amerika 2023 itu protes. Banyak yang nge-games, banyak yang nggak suka. Apalagi sekarang yang data center itu yang lagi dibangun. Kan data center tuh tempat latihan AI. Di situ tuh server, kode-kodenya, komputernya itu dipakai buat AI. Nah, sekarang malah banyak dampak negatifnya. RAM naik, harga RAM naik. Di Indonesia juga kalau misalnya dapat harga listrik naik, harga air juga naik. Karena perlu air banyak, listrik banyak, peralatan komputer yang banyak. Ada protes di internet itu. Bisa lihat di Twitter, semuanya protes. Jadi banyak fakta yang negatif sama positifnya buat ini kasus kayak gini. Banyak negatifnya. Iya, negatifnya ya banyak ya. Benar banget itu. Kesimpulan mungkin yang saya dapat mah ya, bisa digunakan buat hal positif kayak mencari referensi itu di edukasi, tapi kalau yang kita bahas mah kayaknya kebanyakan negatifnya ya. Iya, banyak negatifnya. Tapi juga banyak fakta yang bisa jadi pro kontra buat AI, bisa dijadiin analisis dan dikaji, dan juga banyak solusi buat kita dapat bijak menggunakan AI buat kedepannya, bahwa mengembangkan negara lebih maju lagi. Karena dari kita juga harus dari yaitu misalkan dari sistem pendidikan Indonesia-nya juga misalkan membenahi juga nih gimana caranya para pelajar tuh bisa dikembangkan lagi berpikir kritisnya, tidak bergantung pada teknologi gitu ya, apalagi adanya AI sekarang gitu. Jadi harus dibenahi atau diedukasi supaya tidak tergantung pada AI dan juga bisa bijak dalam menggunakan teknologi khususnya AI. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf atas salah dan kekurangannya. Terima kasih ya.